Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu di bagian ini positif ya, teman-teman. Oke, dan pada kartu yang pertama, aku punya Four of Pentacles. 4 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini ya, teman-teman. 4 koin. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana memang dapat aku akui ya, teman-teman. Ya, seakan-akan nanti ataupun dalam pekan ini bakal banyak keberuntungan yang akan kamu peroleh loh. Sebuah keberuntungan di sini ya memang dampak sosialnya cukup besar ya. Dampak sosialnya cukup besar di dalam kehidupan kamu. Ya, artinya mungkin hal-hal yang selama ini tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu akan terjadi. Ya, bisa jadi juga ini mengenai tentang sebuah keajaiban ya, hal-hal tak terduga gitu ya, teman-teman. Ya, mungkin dalam pekan ini kesuksesan, keberhasilan akan kamu peroleh, entah itu di dalam hal pekerjaan kah, ya, mungkin terkait dengan usaha bisnis kamu. Nah, itu. Oke, next. Pada kartu yang kedua, aku punya Five of Wands. Aku akui, ya, 5 tongkat ini kartu yang menggambarkan bahwasanya sangat sulit bagi kehidupan kamu mungkin selama ini ya, ataupun banyak ujian, banyak tantangannya, banyak masalahnya ya, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu banyak banget orang-orang yang toksik ya, banyak banget orang-orang yang seakan-akan tuh gimana ya, nggak suka terhadap kehidupan kamu, benci banget terhadap kehidupan kamu loh, mohon maaf ya teman-teman. Tapi memang ini sebuah realita, ya, tidak hanya di dalam mungkin lingkup pekerjaan ya, circle pekerjaan, kemudian di dalam keluarga, ya, dan bahkan di dalam kehidupan bersosial sama, gitu. Hampir banyak orang yang nggak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Oke, nah sebenarnya ketika kamu dibenci oleh begitu banyak orang, berarti kamu orang pilihan dong, teman-teman, ya. Jadi kamu untuk menghadapi mereka ya harus lebih bersabar sih. Ya untuk apa? Kamu mungkin meladeni mereka juga, ya nggak ada artinya gitu sih. Ya, karena ketika kamu menjelaskan 1000 kebaikan, sejuta kebaikan juga kepada mereka nggak ada artinya. Ya kamu hanya akan, ibaratkan berbicara dengan batu, teman-teman, ya. Itu sebuah perumpamaan. Artinya memang kan tidak penting, tidak harus kamu menjelaskan sebuah kebaikan terhadap mereka. Karena kebaikan yang kamu lakukan juga, pandangan mereka tetap buruk terhadap kehidupan kamu, itu, ya. Sebuah, pilihan ya, ataupun kamu termasuk orang-orang pilihan sih sebenarnya teman-teman. Kenapa? Di balik apa yang mungkin selama ini terjadi, kita katakan sepanjang tahun 2024 ataupun di bulan Desember ini khususnya teman-teman, ya, kesuksesan, keberhasilan akan kamu raih dengan cukup sempurna di sini, ya. Kesuksesan, keberhasilan akan kamu raih dengan cukup sempurna, yang di mana teman-teman mungkin secara visualisasi di sini, apa sih yang nggak mungkin terjadi gitu ya, ini akan mungkin terjadi. Ya kamu akan sukses besar mungkin di situ, ya, kebahagiaan mungkin di dalam kehidupan keluarga kah, rumah tangga kah, asmara kah, ataupun keberuntungan-keberuntungan yang lainnya, ya. Sebuah kesuksesan untuk masalah ekonomi, materi, teman-teman, cukup berlimpah. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Justice. Nah, Justice ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan, keadilan, keseimbangan, ya, dan bahkan hal-hal lain yang selama ini bisa jadi.
teman-teman ya, eh, seperti mustahil ya. Ternyata dengan adanya mungkin doa-doa yang terkabulkan termanifestasikan itulah yang akan mengangkat ataupun membuat kehidupan kamu itu berubah 180 derajat, teman-teman. Ya, berarti sama halnya dengan kartu pertama ini ya. Artinya kehidupan kamu dalam pekan ini akan dibanjiri dengan keberuntungan dan bahkan menjelang akhir tahun 2024 ini, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk masalah kehidupan ya, memang aku lebih melihat terhadap energimu di tahun 2025 awal, teman-teman ya. Di bulan pertamanya kamu akan meraih ya, mencapai kesuksesan kamu yang sesungguhnya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Pisces di hari ini dan aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Pisces. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, untuk masalah keuangan sih relatif ya, mohon maaf ya teman-teman, karena memang secara visualisasi saat ini sih banyak teman-teman Pisces yang masih mengalami ketidakstabilan ya, ekonomi, finansial, ada masalah gitu ya teman-teman. Kemudian mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang ya ataupun lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ini yang aku lihat memang dari energi kamu teman-teman. Mohon maaf, mungkin memang butuh perjuangan dan kesabaran yang lebih ekstra banget teman-teman. Nah, mungkin pertanyaan kamu adalah apakah ya kehidupan kamu yang mungkin saat ini benar-benar terpuruk, mohon maaf teman-teman, akan bisa bangkit, akan bisa sukses, akan bisa bahagia. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang kedua aku punya Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir teman-teman. Nah, dari kartu kedua ini memang ya sangat menggambarkan banget tentang kehidupan kamu yang akan dibanjiri penuhi dengan kelimpahan materi dan rezeki. Seakan-akan rezeki kamu nanti bakal nggak terbatas ya. Ada saja jalan kerezekian kamu loh teman-teman. Dan bisa jadi ini juga dampak hasil dari kerja keras kamu selama ini ataupun doa-doa kamu yang terkabulkan, termanifestasikan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Maka bagi kamu teman-teman bisnis yang mungkin mohon maaf sedang terpuruk kehidupannya, ekonominya lagi nggak stabil, kamu jangan pernah berputus asa ataupun pesimis ya teman-teman. Selagi kamu terus mau ya bisa dan mampu memberikan hal yang terbaik ataupun melakukan hal-hal yang terbaik, yaitu kerja keras, ikhtiar, doa terus teman-teman. Ya jangan pernah pesimis itu sih pada intinya. Maka niscaya kamu akan memperoleh energi ini. Seperti itu, ya. Semua memiliki sebuah kesempatan dan peluang yang sama kok. Ya, karena dari kartu ini wow, ada the star lagi nih, teman-teman, ya. Ini kartu yang menggambarkan seperti memang semua elemen ada bersama kamu yang akan membuat kamu tuh selalu bersemangat nantinya, ya, yang akan membangkitkan semangat kamu, keyakinan diri kamu, ya, dan dampaknya itu positif banget mengenai tentang kondisi keuangan. Seakan-akan rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Ya, tentu dong dari situasi dan kondisi ini yang akan semakin membuat apa ya, perubahan besar dalam kehidupan kamu, ya. Maka potensi peluang terbesar di tahun 2025 nanti, teman-teman, kamu akan menjadi orang kaya raya di sini. Aku yakin itu. Ya, dan bahkan aku sangat yakin banget teman-teman, sangat optimis banget nih. Karena melihat selama ini perjuangannya loh dari teman-teman Pisces yang nggak main-main. Ya, kemudian aku punya The High Priestess. Nah, sebagai energi penutup, The High Priestess ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, ketika mungkin kamu dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup serius di dalam kondisi keuangan kamu, teman-teman. Maka ini yang harus membuat kamu kuat apa ataupun hal yang harus kamu lakukan, teman-teman. Oke, kamu harus lebih dekat dengan Tuhan kamu masing-masing sih. Ya, ini pada kartu yang keempat, kamu harus lebih dekat dengan Tuhan kamu masing-masing. Ya, dengan kamu lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, maka niscaya disitulah nanti jalan kerezekian kamu, peluang kesempatan akan terus datang, teman-teman. Dan itu yang akan mengubah kehidupan kamu. Dan semoga ya, apa yang aku lihat di sini, teman-teman, ini akan menjadi sebuah kenyataan dan manifestasi yang sempurna di dalam kehidupan kamu di awal tahun 2025. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Pisces. Oke, dan pada kata yang pertama aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan,
ataupun finansial ekonomi teman-teman Pisces. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan tentang ya kondisi mohon maaf teman-teman ya, kehidupan rumah tangga kita membahas di sini ya, terkait dengan kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces. Oke, kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces dalam pekan ini sih kalau aku katakan ya cukup sempurna. Kenapa cukup sempurna teman-teman ya? Kehidupan rumah tangga kamu energinya positif banget kok. Konsisten ya ataupun saling berkomitmen di dalam sebuah hubungan, menjaga sebuah hubungan. Seakan-akan semua masalah itu dapat teratasi. Ya, dan bahkan memang pada fase ini sih aku melihat masalah-masalah kehidupan rumah tangga kamu akan dapat kamu atasi dan sebuah kehidupan masa depan yang lebih bagus, lebih cerah. Teman-teman, nah ternyata ada desan ya. Ini, desan ini kartu menggambarkan hal yang demikian. Sebuah hari-hari yang lebih bahagia, lebih harmonis kalau untuk rumah tangga, lebih sukses untuk masalah keuangan, ya lebih berlimpah rezekinya. Amin ya teman-teman. Banyak hal positif yang aku lihat memang ya. Dari poin pertama hingga poin yang kedua dan ketiga ini teman-teman ya. Hanya saja di sini ya, kamu juga harus hati-hati ya lagi dan lagi sih tidak hanya di dalam lingkup pekerjaan dan usaha ya, ternyata di dalam kehidupan rumah tangga kamu juga banyak orang-orang yang gimana ya teman-teman ya, selalu ikut campur gitu ya, mencampuri rumah tangga kamu, kemudian mengusik rumah tangga kamu, nah seperti itu ya. Dan bahkan orang-orang yang ya dengan kata lain aku katakan iri dan dengki ya teman-teman. Ya, semoga deh orang-orang yang seperti ini cepat menerima karmanya ya teman-teman, ataupun bertobat paling tidak sadar gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran. Oke. Dan pada kartu yang pertama aku punya Eight of Cups 8 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan ya. Kekecewaan dan apa ya? Mungkin kalau aku katakan sih teman-teman saat ini hmm, hubungannya nggak begitu baik ya. Hubungannya nggak begitu positif sih. Kesannya memang selalu dimanfaatin teman-teman. Ya, jadi secara garis besar hubungan kamu cukup toksik di sini. Oke, kemudian aku punya Six of Swords. 6 pedang muncul hadir teman-teman. Ya ini, ketika memaksakan diri juga untuk menjalin sebuah hubungan, ya seperti memang hubungan kamu juga tidak direstui ya teman-teman. Hubungan kamu tidak direstui sama sekali di sini. Banyak masalahnya juga, gitu ya. Dan bahkan ketika nantinya sudah dimanfaatin semua, ya mungkin uang kamu dan mohon maaf mungkin kamu hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka, maka ujung-ujungnya ya setelah dia puas mungkin dia bakal pergi meninggalkan kamu, mohon maaf ya. Mungkin tidak semua, tetapi memang ini energi seperti itu. Ya, nah ternyata memang iya karena melihat kondisi kehidupan kamu saat ini mungkin sedang sukses-suksesnya kayak ya banyak duit kah ya teman-teman. Ya enggak teman-teman Pisces cewek dan cowok sama saja teman-teman. Ya, artinya ketika kamu sudah tahu hubungan kamu ini toksik, ya maka kamu jangan berusaha untuk tetap bertahan deh. Ya karena ujung-ujungnya nanti kamu yang dirugikan teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Queen of Swords ya. Ratu pedang muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan, ya, perubahan sikap ataupun keadaan. Perubahan sikap mungkin di sini kamu bakal lebih bijak, lebih dewasa, ya, lebih mandiri, teman-teman. Kemudian secara keadaan bisa jadi yang jomblo akan segera bertemu dengan pasangan ataupun mungkin juga keadaan di sini ya paling tidak kehidupan kamu bisa lebih baik gitu sih. Mungkin setelah kehidupan kamu kemarin, kehidupan asmara kamu kemarin gagal ya, kamu terpuruk, kamu ngerasa kecewa dan seakan-akan memang terperangkap dari lingkup masalah itu ya teman-teman. Dan kemudian ya pada akhirnya kamu akan berhasil untuk move on nih. Ya, kemudian di sini ada Ace of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan yang seakan-akan nanti nggak akan ada hentinya teman-teman. Ya dan semoga keberuntungan ini juga mencakup tentang kehidupan asmara. Meskipun memang perubahan di sini ataupun keberuntungan keberkahan di sini ini lebih kepada tentang hal ekonomi ya ataupun keuangan. Nah, kemudian ada Six of Wands. Ya, semesta tetap menuntut kamu untuk lebih berusaha, bekerja keras dan memberikan hal yang terbaik ya, teman-teman. Karena untuk mendapatkan hal yang terbaik ya harus menjadi yang lebih baik. Ya, dan semoga deh di akhir tahun ini ada kabar baik ya mengenai tentang kehidupan asmara teman-teman karena memang kamu dituntut untuk lebih bersabar terlebih dahulu sih mungkin seperti itu. Oke,
Next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Masih bimbang ya, masih ragu kamunya teman-teman. Ya, masih ragu, masih bimbang, masih nggak yakin mungkin seperti itu ya. Ya, terhadap kedekatan kamu dengan dia, apa yang membuat kamu ragu, bimbang, teman-teman? Ya, kalau melihat dari energinya sih positif sih sebenarnya. Energinya cukup positif. Ya mungkin dikatakan keseriusan ya serius gitu. Orang yang berkomitmen ya komitmen. Seakan-akan memang ini sudah takdir Tuhan, teman-teman. Ya. Jadi ketika memang sudah takdir Tuhan kamu dipertemukan dengan dia, ya coba deh untuk berusaha lebih positive thinking gitu sih, teman-teman ya. Positive thinking terhadap keputusan, semesta Tuhan di sini teman-teman. Ya karena ini sebuah takdir yang memang harus kamu jalani gitu sih. Ya mungkin seperti itu deh, ya. Dan kemudian nah kan aku punya Four of Wands, 4 tongkat. Nah ini yang akan kamu dapatkan sebenarnya. Jadi ketika kamu masih merasa ragu, coba kamu lebih bertanya terhadap intuisi kamu, ya. Kalau melihat dari energinya sih aku lihat sangat positif dan bahkan ke depan ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia nantinya, ya mungkin nggak membutuhkan waktu yang lama, kamu bakal langsung serius di situ, ya. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Pisces di hari ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Oke. Dan yang pertama aku punya tanggal 17, 20, 25, tanggal 11, 27, tanggal 7, tanggal 19, 18, tanggal 13 dan yang terakhir. Oke. Aku punya tanggal 29, tanggal 3 dan tanggal 14. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.